Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kebenaran seringkali tidak nyaman untuk didengar. Selama kebenaran itu hanya berbicara tentang kesalahan orang lain, kita mudah menerimanya. Namun ketika kebenaran mulai menyentuh hidup kita sendiri, hati kita sering merasa terusik. Saat itulah muncul pilihan, menerima kebenaran dan berubah, atau menolak kebenaran agar kita tetap merasa nyaman. Saudara-saudari, Injil hari ini menghadapkan kita pada kisah yang tragis sekaligus agung, yaitu wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Kisah ini bukan sekedar tentang seorang nabi yang dipenjara lalu dipenggal kepalanya. Kisah ini adalah pertemuan antara kebenaran dan kekuasaan, antara suara hati dan kepentingan pribadi, antara keberanian dan ketakutan. Yohanes Pembaptis bukanlah seorang pemberontak politik. Ia tidak mengumpulkan pasukan untuk melawan Herodes. Ia tidak mencari pengaruh atau kekuasaan. Yang dilakukannya hanyalah menyampaikan apa yang benar di hadapan Allah. Ketika Herodes mengambil Herodias, istri saudaranya sendiri, Yohanes berkata dengan jelas, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung keberanian yang luar biasa. Yohanes mengetahui siapa yang sedang ia hadapi. Ia berbicara kepada seorang raja yang memiliki kuasa untuk memenjarakan bahkan membunuhnya.
Namun bagi Yohanes, seorang nabi tidak dipanggil untuk mengatakan apa yang menyenangkan telinga penguasa. Seorang nabi dipanggil untuk menyampaikan kebenaran, sekalipun kebenaran itu harus dibayar dengan penderitaan. Menariknya, Injil memperlihatkan dua reaksi yang berbeda terhadap suara Yohanes. Herodias dipenuhi kebencian. Setiap kali mendengar nama Yohanes, ia melihat ancaman. Selama Yohanes masih hidup, suara kebenaran terus mengingatkan bahwa apa yang dilakukannya tidak benar. Karena itu satu-satunya jalan yang ia pilih adalah membungkam sang nabi. Ia mengira bahwa dengan membunuh Yohanes, suara kebenaran akan ikut mati. Herodes berbeda. Ia sebenarnya menghormati Yohanes. Injil bahkan mengatakan bahwa Herodes tahu Yohanes adalah orang benar dan suci. Ia senang mendengarkan perkataannya, meskipun seringkali merasa gelisah. Ada pergulatan dalam dirinya. Di satu sisi, ia tersentuh oleh kebenaran. Di sisi lain, ia tidak memiliki keberanian untuk mengubah hidupnya. Pergulatan itu mencapai puncaknya dalam pesta ulang tahunnya. Di hadapan para tamu, Herodes mengucapkan sumpah yang gegabah. Ketika putri Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis, hati Herodes sebenarnya menolak. Namun demi menjaga gengsi dan kehormatan di depan para undangan, ia memilih mengorbankan seorang nabi daripada mengakui kesalahannya. Betapa tragisnya keputusan itu. Seorang raja yang memiliki kuasa atas banyak orang ternyata tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Ia dikalahkan oleh rasa takut kehilangan muka. Ia lebih mendengarkan tekanan lingkungan daripada suara hati. Saudara-saudari, kisah ini tidak hanya berbicara tentang Herodes dan Herodias. Injil memperlihatkan dua cara manusia menghadapi kebenaran. Ada yang menolaknya karena merasa terganggu. Ada pula yang mengaguminya, tetapi tidak pernah membiarkan kebenaran itu mengubah hidupnya. Sebaliknya, Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa hidup manusia menemukan martabatnya ketika ia berdiri di pihak kebenaran. Ia kehilangan kebebasannya karena dipenjara. Ia kehilangan hidupnya karena dipenggal. Namun ia tidak pernah kehilangan integritasnya. Kepalanya boleh dipisahkan dari tubuhnya, tetapi suaranya tidak pernah dapat dibungkam. Sampai hari ini, gereja masih mengenangnya sebagai saksi kebenaran yang setia. Saudara-saudari, dunia kita sekarang juga membutuhkan suara-suara seperti Yohanes Pembaptis. Bukan suara yang keras untuk menghakimi, melainkan suara yang jujur, lembut, dan berani mengatakan apa yang benar. Dunia membutuhkan orang tua yang berani mendidik anak-anak dalam nilai-nilai Injil. Dunia membutuhkan pemimpin yang lebih mencintai kejujuran daripada otoritas. Dunia membutuhkan pelayan gereja yang lebih setia kepada Kristus daripada kepada pujian manusia. Dunia membutuhkan umat beriman yang tidak takut hidup benar, meskipun arus zaman sering bergerak ke arah yang berbeda. Namun kesaksian Yohanes juga mengingatkan bahwa menyampaikan kebenaran harus selalu dilakukan dalam kasih. Yohanes tidak menegur Herodes karena kebencian, melainkan karena ia menginginkan pertobatan. Kebenaran tanpa kasih berubah menjadi kekerasan. Sebaliknya, kasih tanpa kebenaran kehilangan arah. Dalam diri Yohanes, keduanya berjalan bersama. Ia mengasihi sehingga berani mengatakan yang benar, dan ia mengatakan yang benar karena mengasihi. Saudara-saudari, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita berdiri di hadapan Dia yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran, Dialah kebenaran itu sendiri. Mengikuti Kristus berarti membiarkan hidup kita dibentuk oleh kebenarannya, meskipun jalan itu kadang tidak mudah dan menuntut pengorbanan. Saudara-saudari, kiranya teladan Santo Yohanes Pembaptis meneguhkan kita untuk tetap setia kepada Kristus. Semoga kita memiliki hati yang terbuka terhadap kebenaran, keberanian untuk menghidupinya, dan kerendahan hati
untuk membiarkan kebenaran itu terus membaru hidup kita. Sebab pada akhirnya bukan kekuasaan, bukan popularitas, dan bukan kenyamanan yang akan bertahan, melainkan kebenaran Allah yang membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.